dunia lagi berpihak aku, jadi sedih gitu. Apa yang akhir-akhir ini membuat kamu sedih? Merasa kurang percaya diri, terus juga karena masalah pertemanan sama kesehatan. Salah satunya merasa kurang percaya diri ya. Kalau boleh tahu kurang percaya diri itu dalam apa? Dalam kenapa kamu sering merasa kurang percaya diri? Dari diri aku, fisik aku, terus juga prestasi aku. Jadi kamu kurang percaya dirinya dari segi fisik, prestasi, sama dari segi fisik dan prestasi. Kemudian kamu kadang sih membandingkan diri sama orang lain ya, suka misalnya dia tuh cantik, dia tuh sempurna, tapi kok aku kayak gini gitu, kayak kurang banget. Jadi lebih sering insecure ya. Kamu tahu gak sih kalau misalkan semua orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi kadang orang lain itu dengan aku tuh kayak gak punya kekurangan. Jadi kamu selalu melihat bahwa orang lain itu pasti gak memiliki kekurangan ya. Pasti seseorang itu perfect gitu ya. Mungkin itu yang kamu lihat, tapi yang sebenarnya itu pasti setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Karena nggak ada loh yang namanya manusia yang sempurna. Kemudian kamu juga udah kamu tahu kayak banyak banget prestasi yang kamu bisa raih, mungkin kayak banyak banget kelebihan yang kamu punya, tetapi mungkin kamu belum mengetahui itu semua. Jadi kayak coba untuk menggali diri lagi agar kamu tuh bisa percaya diri, agar kamu tuh bisa mengetahui kelebihan kamu. Jadi aku belum kenal dengan diri aku sendiri. Mungkin kamu harus coba membuat sebuah video ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicara
Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan juga sama orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi yang orang lain? Dari tayangan video barusan, apa yang kamu ambil pelajarannya? Ya, lebih percaya diri dan minder karena kekurangan. Harus setiap orang juga punya keunikan. Setiap orang berbeda. Betul sekali ya, karena setiap orang itu punya keunikannya sendiri, setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, apalagi kayak kita tuh harus mengikuti standar orang lain. Contohnya kalau misalkan kayak sekarang di anak-anak Gen Z itu kita harus mengikuti standar TikTok. Yang cantik itu harus yang fashionable, yang cantik itu harus yang putih. Kemudian ada standar lagi nih, yang cantik itu berpakaiannya harus rapi, gitu. Ya kan, kayak yang cantik itu harus glowing. Nggak seperti itu semua kan ya, karena setiap orang itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kalau boleh tahu, kamu merasakan percaya dirinya dari kapan? Dari dulu udah lama banget. Melihat orang-orang teh pada cantik, pada punya prestasi gitu. Tapi aku juga lagi berusaha buat meraih prestasi lagi. Kamu apa sih dampak dari kurang percaya diri, dampak di kehidupan kamu? Jadi sulit bersosialisasi itu kayak apa? Kayak melihat orang lain juga kayak menjadi sendiri. Jadi sulit untuk bersosialisasi. Tapi kalau misalkan sekarang di sekolah, di kelas, apakah bisa bersosialisasi dan apakah punya juga? Bisa kalau di kelas sama di sekolah kadang enggak. Ya bisa bersosialisasi. Benar. Jadi oke, untuk di sekolah mah apa berarti ya? Jadi sulit bersosialisasi berarti kurang percaya dirinya ke fisik dan prestasi. Coba sekarang kamu bayangkan kelebihan diri kamu yang ada di dalam diri kamu, kira-kira apa? Aku bisa dalam pelajaran favorit aku gitu. Bisa membanggakan sekolah dulu di SD juga. Nah, iya. Kan kamu bilang kamu insecure dalam berprestasi, padahal barusan udah diceritain loh kalau misalkan kamu itu bisa unggul di mata pelajaran yang kamu favorit. Kemudian kamu juga pernah membanggakan sekolah gitu, mengikuti perlombaan-perlombaan ya. Nah, jadi mungkin sekarang kamu lebih fokus lagi kepada diri kamu, karena kamu juga punya kelebihan sendiri gitu ya. Udah kalau dilihat kamu udah keren banget tahu dibandingkan gitu ya. Jadi udah keren banget, udah banyak sekali apa ya, udah banyak sekali prestasi yang kamu raih gitu. Mungkin tips kedepannya agar kamu lebih percaya diri lagi. Udah ikutin standar gitu. Kayak aku cantik dengan diri aku sendiri. Sekarang
sih fokusnya meraih prestasi kayak kalau punya visi. Jadi kayak untuk kedepannya coba jangan bandingkan kamu dengan orang lain, karena kita semua juga, kita manusia juga nggak ada loh yang namanya sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Jadi ya kamu mungkin lebih fokus ke kelebihan kamu dan coba perbaiki kekurangan yang ada dalam diri kamu. Oke, mungkin kedepannya coba kamu ayo lagi gitu ya, garis bawahi lagi kelebihan yang kamu punya. Jadi jangan sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kemudian coba bandingkannya dengan diri kamu yang kemarin. Misalnya kemarin aku kira-kira kurang apa ya, dan bandingkan dengan hari ini. Contohnya kemarin aku masih kurang percaya diri, tapi hari ini aku lebih oke loh, lebih percaya diri. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Ini kedepannya kamu akan lebih percaya diri lagi apa gimana? Ya untuk berusaha untuk percaya diri. Oke, semangat ya. Mungkin sesi konseling ini akan dicukupkan. Apabila membutuhkan sesi kedua, mungkin boleh dibicarakan nanti, kita akan jawab. Tapi sebelumnya menurut kamu sesi konseling hari ini apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih waktu karena sudah memberikan saran yang terbaik buat aku. Tetap semangat ya, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang itu pasti memiliki kekurangan